Hey, kira-kira Sobat Milleniver tahu nggak sih buah apa yang paling sering dimakan untuk berbuka puasa di seluruh dunia? Yap, kurma. Buah yang memiliki sejuta kegunaan ini tidak pernah ada matinya dan selalu dicari oleh masyarakat. Di video ini, Millenifarm akan menjelaskan ke Sobat Milleniver mengenai tanaman kurma. Sebelum itu, mari kita putar intronya terlebih dahulu. Kurma, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan tamar, adalah buah dari tanaman keluarga palem-paleman yang dikeringkan hingga kecoklatan. Termasuk tanaman monokotil, pohon kurma tumbuh tegak dengan tinggi antara 5 hingga 20 meter dan berdiameter batang 25 hingga 30 cm tanpa cabang. Panjang daun mencapai 3 meter dan terdiri dari pelepah, tangkai ibu daun, serta anak daun yang memiliki ujung tajam meruncing. Menurut FAO, secara umum tanaman kurma tumbuh optimal pada daerah kering dengan suhu rata-rata 32 derajat Celcius dan curah hujan yang tak terlalu tinggi. Tanaman masih dapat terus bertumbuh dan bertahan pada suhu terendah 7 derajat Celcius hingga suhu tertinggi 38 derajat Celcius. Dan kelembapan udara antara 37 hingga 78%. Tanaman kurma mulai berbunga dan berbuah setelah berusia 4 hingga 5 tahun. Bunga berwarna kuning yang tersembunyi di antara mahkota daun. Berbunga antara bulan Juni hingga Agustus. Tumbuh dengan penyinaran penuh pada tanah sedikit lembab. Dalam budidaya kurma, perkembangan buah kurma secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu hababuk, khimri, khalal, rutab, dan tamar. Kelompok atau fase yang pertama adalah hababuk. Pada fase ini, bunga yang telah diserbuki akan membentuk bakal buah berbentuk bulatan kecil. Fase yang kedua adalah khimri, atau biasa juga disebut dengan marhatul kamari. Merupakan sebuah fase di mana buah masih muda, keras, dan kulit masih berwarna hijau. Fase ketiga disebut dengan khalal, atau juga disebut dengan marhatul khilali. Adalah sebuah fase di mana buah mencapai ukuran penuh dan mangkal, dan kulit berwarna hijau kekuningan. Fase berikutnya adalah fase rutok, atau disebut juga dengan marhalatur rutbi. Di fase ini, buah matang dan lembut, kulit berwarna merah atau coklat gelap. Fase ini merupakan fase terakhir, yang disebut juga dengan fase tamar, atau marhalatut tamri. Buah matang dan kering alami karena sinar matahari. Kulit berwarna coklat kehitaman dan siap untuk dipanen. Tanaman kurma telah dibudidayakan di Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Diyakini berasal dari daerah sekitar Teluk Persia dan telah ditanam sejak zaman kuno, dari Mesopotamia ke prasejarah Mesir. Kemungkinan bermula pada awal tahun 4000 sebelum Masehi. Kemudian, orang Arab menyebarluaskan kurma di sekitar selatan dan barat daya Asia, bagian utara Afrika, Spanyol, dan Italia. Setelah akhir abad pertengahan, bangsa Spanyol mulai berkeliling dunia dan memperkenalkan kurma di Meksiko dan California. Hingga kini telah berkembang hingga Texas, Arizona, dan Florida. Saat ini produsen kurma terbesar adalah negara Mesir, disusul dengan Iran, Arab Saudi, dan Pakistan.
Setidaknya terdapat lebih dari 400 varietas kurma yang diketahui di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa jenis kurma yang banyak ditemukan di pasaran. Jenis kurma ini juga dijuluki bam. Umumnya tumbuh di Iran. Rasa kurma Mazovati cenderung manis dan menyegarkan. Tingkat keawetannya juga cukup baik dan dapat disimpan selama 2 tahun pada suhu 5 derajat Celcius. Jenis kurma ini berasal dari daratan Arab. Ciri utamanya adalah ukurannya yang kecil serta bertekstur lembut. Nah, ini nih yang paling banyak digemari di Indonesia. Kurma jenis ini juga disebut sebagai kurma nabi. Rasanya mirip seperti kismis dan tidak terlalu manis. Kurma ajwa adalah salah satu jenis kurma paling populer di dunia. Kurma ini adalah solusi bagi kita yang tidak menginginkan kurma dengan rasa terlalu manis. Jenis kurma ini memiliki ciri berwarna kuning di bagian atas dan kecoklatan di bagian bawah. Teksturnya agak keras pada kulit arinya, namun daging buahnya lunak. Kurma ini merupakan salah satu jenis kurma yang memiliki kandungan serat yang tinggi dan membantu kelancaran pencernaan. Selain ajwa, kurma Safawi juga termasuk ke dalam jajaran kurma yang populer di pasaran. Kurma ini adalah kurma kegemaran para raja Arab. Tekstur kurma Sukhari sangat lembut dan lumer, serta dipercaya dapat menambah stamina pria. Akhir-akhir ini di Indonesia booming dengan kurma Sukhari. Kira-kira sobat mileniver pernah coba belum sih? Varietas kurma terakhir ini populer di kalangan para koki karena sering dijadikan bahan masakan. Warnanya coklat tua dan rasanya tidak terlalu manis. Jika teman-teman suka memakan hidangan Arab, teman-teman akan menemukan kurma khudri di beberapa jenis makanan. Seluruh bagian tanaman kurma seperti daun, buah, tandan buah, dan batang kurma dapat dimanfaatkan oleh manusia. Simak penjelasannya sebagai berikut. Buah kurma kaya akan polifenol, senyawa antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari peradangan. Kurma mengandung lebih banyak polifenol daripada kebanyakan buah dan sayuran lainnya. Alternatif untuk makanan manis berkalori kosong. Kurma dapat memuaskan selera manis seseorang sekaligus memberikan nutrisi penting seperti vitamin B6 dan zat besi. Kaya akan serat dan tinggi kalium. Manfaat dari kurma diantaranya bebas dari masalah konstipasi, gangguan pencernaan, masalah jantung, anemia, disfungsi seksual, diare, kanker abdomen, dan kondisi-kondisi lain. Kayu pohon kurma lebih ringan daripada kayu pohon kelapa. Kayu ini juga tidak begitu tahan lama. Biasanya lebih sering digunakan sebagai bahan bakar, furnitur, dan kerajinan tangan. Selain buah dan batang pohon kurma, tandan pohon kurma juga dapat dimanfaatkan loh. Tandan buah yang sudah dipreteli bisa digunakan sebagai sapu dan sebagai hiasan di rumah. Di Afrika Utara, daun kurma biasa digunakan untuk membuat pondokan. Daun yang sudah dewasa bisa dibuat menjadi tikar, layar, keranjang, dan kipas. Pelepah daun kurma bisa mengeluarkan aroma. Serat pelepah daun biasanya dijadikan tali, kain kasar, dan topi besar. Di Timur Tengah, daun kurma digunakan oleh umat Kristiani sebagai properti pada upacara Minggu Palma dan sebagai lulav oleh orang Yahudi. For your information nih Sobat Mileniver,
pohon kurma memiliki pohon laki-laki dan pohon perempuan yang terpisah. Agar dapat menghasilkan buah, bunga laki-laki yang mengandung serbuk sari harus ditempelkan secara manual oleh petani kurma pada bunga perempuan di pohon yang berbeda loh. Bukan hanya di daerah kering dan berpasir, ternyata kurma juga ada di daerah tropis. Beberapa belas tahun yang lalu, tanaman kurma tropis mulai dikembangkan di negara Thailand. Varietas ini memungkinkan tanaman kurma untuk dapat berbunga, berbuah, dan beradaptasi dengan lingkungan daerah tropis. Dikutip dari website Balai Penelitian Tanaman Palma Republik Indonesia, hanya 2 varietas kurma yang sesuai untuk iklim di Asia Tenggara, yaitu Barhi dan KL1. Jika Sobat Milleniver ke Thailand nih, ada 5 perkebunan besar yang dapat Sobat kunjungi. Di antaranya adalah Suan Intaphalam Faruk Farm di Minburi, Suan Intaphalam Petrio Patra Intaphalam di Cha Cheng Sao, Dead Palm Pricha Garden di Nonthaburi, Suan Intaphalam Kun Winai Jombeng Ban Huat Thale di Ratchanaburi, dan yang terakhir adalah Suan Intaphalam 888 di Kanchanaburi. Semenjak adanya tanaman kurma tropis, perkembangan dunia kurma mulai meluas ke negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia ada 3 lokasi pengembangan perkebunan kurma, yaitu Pasuruan, Magetan, dan Aceh. Wisata Kebun Kurma Pasuruan terletak di Dusun Karanglo, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Kebun wisata ini memiliki luas sekitar 3,7 hektar. Perkebunan ini cukup luas. Pengunjung dapat menyewa kendaraan ATV atau hewan kuda sebagai alat transportasi mengelilingi kebun kurma. Bagi wisatawan yang memiliki hobi berfoto dan berselfie, tak usah khawatir, lantaran di lokasi juga terdapat berbagai spot foto yang menarik. Kebun kurma ini terdapat di Berande, Kabupaten Aceh Besar. Perkebunan ini memiliki luas kurang lebih 300 hektar. Tersedia kafe yang menyediakan panganan dan minuman untuk pengunjung. Wisatawan juga bisa naik kuda, motor, dan wahana lain untuk berkeliling kebun. Agrowisata terakhir yang ketiga adalah Agrowisata Magetan Green Garden. Agrowisata ini terletak di Desa Truneng, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di lahan seluas 1,2 hektar ini, setidaknya terdapat pohon kurma sebanyak 270 batang pohon. Selain kurma, terdapat pula tanaman buah lain dan fasilitas penunjang seperti musola, toilet, kolam renang, dan outbound. Nah, itu dia tadi beberapa info tentang kurma. Apakah Sobat Milleniver tertarik untuk menanam kurma? Untuk info berikutnya dan info lainnya, tunggu video Millenifarm selanjutnya. See you!